Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita sekarang berada pada majelis yang ke-96 dari kitab ini, dan insyaallah kita masuk ke pembahasan yang baru pada hari ini. Tayyib, yaitu sedekah tatawwu. Iya. Akhir pembahasan kita membahas sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu, sedekah yang sifatnya sunnah, tidak wajib. Jadi sedekah terbagi dua, ada sedekah wajib yang dikenal dengan zakat. Ada sedekah sunnah namanya sedekah tatawwu, tidak wajib. Sedekah tatawwu yang tidak wajib ini bebas, boleh disalurkan kepada 8 asnaf kelompok yang telah kita jelaskan di pembahasan zakat, dan boleh diserahkan kepada selainnya. Karena itu kalau zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kaya, kepada orang kafir, kepada kerabat yang wajib dinafkahi, maka sedekah tatawwu yang sunnah ini boleh, ya, boleh diserahkan kepada orang kafir, boleh diserahkan kepada bukan orang miskin, orang kaya, boleh, ya kan? Bahkan boleh diserahkan kepada keluarga yang wajib dinafkahi, ya. Boleh, insyaallah. Itu sudah kita bahas kemarin tentang kisah ada orang yang keluar membawa sedekahnya, dia berikan kepada pencuri, kemudian dia berikan kepada pezina, kemudian dia berikan kepada orang kaya. Iya, itu hadisnya Masya Allah, ya. Bisa jadi khutbah Jumat itu hadisnya. Tayyib. Kemudian kata Sa'di rahimahullah ta'ala, walakin kullama kanat anfa naf'an aman aw khasan fahi akmal. Akan tetapi setiap kali infak itu semakin bermanfaat untuk aman, keumuman makhluk manusia, atau manfaatnya semakin bermanfaat kepada golongan khusus, orang-orang khusus, maka fahiya akmal, maka pahalanya semakin apa? Sempurna.
Ya, semakin besar pahalanya. Iya. Taib. Jadi dari sini kita ambil faedah insyaallah bahwa dalam bersedekah itu masalah afdaliyah kebanyakannya itu ditentukan oleh banyak sebab. Banyak sebab amalan itu menjadi afdaliyah, menjadi afdal. Bahkan kadang ada sedekah yang mafdhul, amalan yang mafdhul artinya amalan yang kurang keutamaannya, sedekah yang kurang keutamaannya, tapi kalau dilakukan di waktu tertentu maka dia lebih afdal dibandingkan yang lain. Iya, jelas ya? Maka dia lebih afdal dibandingkan amalan yang lain. Dan ini mempengaruhi kondisi, ya, tergantung dari kondisi-kondisi, keadaan, waktu dan tempat. Itu semua memberi pengaruh. Jelas ya? Ya, maka berbeda orang beribadah di Masjidil Haram. Iya kan? Dengan di luar Masjidil Haram. Salat di sana sekali seperti salat berapa? 100.000 kali di luarnya. Salat di Masjid Nabi SAW satu kali seperti salat 1000 kali di luarnya. Itu pengaruhnya sebabnya karena tempat. Iya. Itu pengaruh kenapa amalan jadi afdal. Iya kan? Kemudian yang kedua di antara sebab pengaruh amalan menjadi afdal karena zaman, karena waktu. Amalan itu dilipat gandakan, berubah pahalanya disebab karena apa? Waktu. Makanya beribadah di awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah kan, tanggal 1 sampai tanggal 10. Demikian pula beribadah di bulan Ramadan 30 hari, 2 ini di awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10 dan 30 hari Ramadan. Itu pahalanya orang bersedekah tidak sama. Iya kan? Makanya kata para ulama disunnahkan seseorang untuk mengeluarkan zakatnya di waktu yang paling utama. Karena akan terkumpul padanya keutamaan di atas keutamaan. Iya kan? Mengeluarkan zakat keutamaan. Dia keluarkan zakatnya di bulan Ramadan, wah, tentu itu lebih afdal dibandingkan dia keluarkan zakatnya di luar bulan Ramadan. Atau dikeluarkan zakatnya di bulan Dzulhijjah. Wah, luar biasa bersedekah di bulan Dzulhijjah. Sampai para ulama khilaf tentang mana yang lebih utama. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah atau di 10 akhir di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan yang paling afdal itu di 10 hari terakhir ya. Maka para ulama khilaf, ada yang mengatakan beramal di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 akhir Ramadan. Ada yang mengatakan di akhir Ramadan 10 harinya lebih utama dibandingkan beramal di awal 10 Dzulhijjah di awalnya. Namun Syekhul Islam Ibnu Qayyim semua mereka mentahqiq khilaf ini sehingga mereka menyimpulkan bahwa kalau beramal di siang harinya, amalan di siang harinya, maka beribadah di awal bulan Dzulhijjah lebih utama kalau di siangnya. Tapi kalau beramal di malamnya, maka beramal di malam 10 hari bulan Ramadan, di 10 hari akhirnya di malamnya, dia lebih utama. Jelas ya? Ya, alasannya karena di awal bulan Dzulhijjah, ya, di awalnya itu banyak ibadah ya. Ada ibadah apa? Haji. Ya kan? Mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah namanya Yaumut Tarwiyah. Orang sudah keluar ke Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah orang melakukan tawaf, salat. Kemudian di tanggal 9 orang wukuf di Arafah.
Itu siang semua itu. Ya. Kemudian di tanggal 10 di pagi harinya ada apa? Salat Id dan ada ibadah apa? Kurban. Bahkan hari Idnya ini, hari Idnya tanggal 10-nya, sampai Nabi berkata, a'zamul ayyam indallah. Hari yang paling agung di sisi Allah di antara seluruh hari. Ya, tanggal 10 apa? Zulhijjah. Iya. Ini kalau siangnya ya. Ya, beramal di hari itu lebih utama dibandingkan beramal di bulan Ramadan. Coba bayangkan ya, di 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan beramal di bulan Ramadan. Berarti orang bersedekah di hari Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan bersedekah di siang hari bulan Ramadan. Begitu ya. Lebih utama. Bayangkan coba. Masih ada yang mengalahkan Ramadan, Dzulhijjah. Ini kata pendapat yang paling kuat ya, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim, dan ini semua yang disebut semua para ulama sekarang, ulama belakangan, dengan tahqiqnya seperti itu, karena itulah yang mengumpulkan dalil, itulah yang menjamak, ya, menjamak dalil lebih kuat dibandingkan mengambil satu dan meninggalkan yang lain. Adapun di malam harinya lebih utama di bulan Ramadan karena ada apa? Ya karena ada malam Lailatul Qadar, makanya malamnya lebih utama. Dengan itulah yajtami'ud dalil. Mereka mengumpulkan dalil. Jadi kalau mau keluarkan zakatnya antum di bulan Ramadan malamnya. Iya. Malam ini zakat saya. Iya. Kalau mau keluarkan di bulan Dzulhijjah, keluarkan siangnya. Dia lebih utama. Apalagi kalau antum keluarkan zakatnya antum pada hari Idul Adha. Tidak ada sudah yang mengalahkan itu. Biar Ramadan juga dia kalah. Kalau bicara masalah afdaliyah, makanya hari itu yang paling afdal antum memberi makan. Hari yang paling utama orang beramal di situ. Pahalanya tidak terbatas sudah, tanpa batas. Walaupun para ulama khilaf ya tentang hari Arafah dengan hari Yaumun Nahar ya. Yaumun Nahar dengan Yaumu Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah dan tanggal 10 Dzulhijjah itu khilaf para ulama. Mana yang lebih utama, karena hari Arafah juga itu hari yang paling utama ya. Namun yang benarnya tanggal 10-nya lebih utama, lebih afdal. Iya. Ini semua mempengaruhi ya dalam amalan. Mempengaruhi waktu, zaman, mempengaruhi tempat kita beramal, dan ada lagi sebab yang lain mempengaruhi. Di antaranya adalah keikhlasan. Benarnya amalan, ittiba, mutaba'ah. Semakin sempurna mutaba'ah lahir dan batin, semakin sempurna ilmu dalam beramal, semakin kuat keyakinan. Itu Masya Allah As-Sa'di rahimahullah ta'ala punya kitab yang berjudul Al-Asbab wal Amal allati yudha'afu biha ats-tsawab. Sebab-sebab dan amalan-amalan yang dengan amalan-amalan itu dan sebab-sebab itu dilipat gandakan pahala. Ya, Sa'di punya tulisan ringkas, mukhtasar. Antum bagus baca buku itu. Dan insyaallah ta'ala kita akan baca buku itu dalam waktu dekat. Iya. Itu semua memberikan pengaruh. Taib. Kemudian di antara dalil pula yang mempengaruhi amalan di bulan Ramadan ini, karena Nabi SAW diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas ya. Diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW kana ajwadun nasi, manusia yang paling jawad. Ajwad dari kata jud, jawad. Kalau dikatakan ajwad maka semakin dermawan. Jadi jawad artinya dermawan, ajwad sangat dermawan. Dermawan bukan hanya dengan uang ya. Dermawan itu bentuknya luas. Tabarruk, melakukan tabarruk, berbuat baik kepada orang. Ya. Bukan cuma dengan harta, membantu, bersifat sosial, luas kepada orang, suka membantu. Pokoknya dia bersifat sosial. Ya, secara fisik, ilmu, tenaga, jabatan dia gunakan semua untuk di jalan kebaikan. Itu dermawan namanya. Dan semua jalan-jalan kebaikan dia lakukan, semua jalan kebaikan. Iya. Baik. Itu jawad. Nabi orangnya seperti itu. Dan khususnya di bulan Ramadan, Nabi semakin jawad. Iya. Khususnya di bulan apa? Ramadan, Nabi semakin
jawadun, semakin banyak kebaikannya. Hatta yalqahu Jibril. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpai beliau. Dan Jibril menjumpai Nabi itu setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian Jibril melakukan madrasah Al-Quran. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu juga menuntut ilmu, mengambil ilmu kepada Jibril. Al-Quran, Allah Ta'ala mewahyukan Al-Quran, kalamnya kepada Jibril. Kemudian Jibril yang menukil kalam itu kepada Nabi SAW. Itulah madrasah. Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Setiap bulan Ramadan 1 kali khatam, sambil belajar. Ya. Jadi Nabi mengambil ilmu Al-Quran. Dan ini dilakukan oleh Jibril setiap tahun 1 kali. Selama 1 kali di bulan apa? Di bulan Ramadan. Makanya Allah berfirman, unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu diturunkan padanya apa? Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW itu sekali di bulan Ramadan, madrasah dengan dengan malaikat Jibril. Kecuali di tahun Nabi meninggal saja. Ya, di tahun Nabi SAW meninggal itu Jibril membawa Al-Quran kepada Nabi SAW itu 2 kali untuk mengisbat, untuk mengokohkan. Nanti setelah itu Nabi meninggal sudah. Makanya anaknya berkata atau istrinya mengatakan bahwa telah datang Jibril kepada Nabi SAW sebanyak 2 kali, dan itu tidak terjadi kecuali karena apa? Ajalnya sudah dekat. Iya. Supaya Al-Quran itu semakin kokoh yang beliau ajarkan kepada para sahabat. Iya. Syahidnya di sini, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ini yang menjadi syahid. Nabi SAW semakin jawad, semakin dermawan dengan kebaikan-kebaikannya seperti angin al-mursalah. Apa itu angin al-mursalah? yakni angin al-mutlaqah. Yakni Nabi digambarkan di bulan Ramadan itu seperti angin. Ya. Seperti angin. Karena apa? Saking cepatnya beliau dalam melakukan kebaikan seperti angin. Jadi Nabi berbuat kebaikan di bulan Ramadan seperti angin yang terbang, cepat, segera. Ya, tayyib. Dan ini juga terdapat isyarat ya bahwa bagaimana Nabi SAW itu bersemangat dengan kebaikan. Kemudian digambarkan juga Nabi seperti angin dalam berbuat baik itu karena umumun nafa bijudihi. Kebaikan beliau sifatnya umum. Kebaikan beliau sifatnya apa? Umum. Ya, sebagaimana fungsi angin manfaatnya bermanfaat kepada apapun yang ada di sekitarnya. Ya kan? Sebagaimana angin digambarkan Nabi seperti berbuat baik seperti angin yang mursalah. Ya, karena angin itu sifatnya umum. Dia dimanfaatkan oleh siapa? Semua orang. Sehingga Nabi berbuat baik di bulan Ramadan seperti itu. Sampai kebaikan beliau bertambah banyak sekali. Sampai semua orang dapatkan kebaikan beliau. Nah, itu di bulan Ramadan. Ya, khususnya di sini dikaitkan dengan apa? Sedekah. Sedekah itu kan bermanfaat untuk orang semua. Kalau dia bersedekah kepada siapa saja ya. Makanya bulan Ramadan itu luar biasa ya. Banyak orang bersedekah memang. Ya, dan kita harus bersegera dan berlomba bersedekah. Nah, sampai di luar-luar sana itu mereka berdiri di pinggir jalan untuk buka puasa kan. Orang yang berpuasa dikasih. Nah. Kemudian di sini As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi ini kita anggap sudah selesai pembahasan ini, yaitu tentang masalah sedekah yang paling sunnah, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang paling bermanfaat. Ya, sehingga kita katakan ini terdapat isyarat bahwa seorang yang bersedekah, meskipun dia tidak bersedekah di waktu yang utama atau dia tidak bersedekah di tempat yang utama, tapi kapan sedekah itu semakin bermanfaat secara umum atau sedekah itu bermanfaat secara khusus, maka amalannya menjadi afdal. Difaham ya?
Ya, amalannya menjadi afdal. Seperti apa yang dicontohkan para ulama, seperti syiddatul hajah misalnya, orang sangat membutuhkan sekali uang. Nah, di situ dia kasih, itu jauh lebih utama dibandingkan yang tidak seperti itu. Itu manfaatnya kepada orang tertentu. Dan ada manfaat secara umum, ya. Seperti misalnya orang korban bencana. Ya kan? Nah, di situ mereka syiddatul hajah. Mereka sangat butuh makan, mereka sangat butuh minuman, mereka butuh pakaian, mereka butuh untuk anaknya, rumah, iya kan? Nah, ketika dia membantu di saat seperti itu namanya syiddatul hajah. Di kondisi seperti ini, pahalanya tidak sama kalau tidak seperti itu. Iya kan? Ya, itu namanya manfaatnya umum dan ada manfaat secara khusus. Iya. Walaupun dia keluarkan bukan di waktu fadil, karena belum tentu di waktu fadil, di waktu Zulhijjah, di waktu Ramadan, belum tentu ada orang tertimpa kebakaran ya. Jangan dia tunggu nanti Ramadan ada orang tertimpa musibah, baru dia mau bersedekah. Iya. Taib. Walaupun bukan di bulan Ramadan dan bukan di bulan Zulhijjah, ada syiddatul hajah seperti ini, dia berikan orang kelaparan. Ada masa orang kelaparan kan? Kelaparan. Ada masa orang kekeringan, ya kan? Nah, di situ dia membantu, itu waktu yang paling afdal dia beramal. Karena di situ orang sangat membutuhkan manfaatnya umum, ada manfaatnya khusus. Kekeringan, tidak ada air. Peceklik, tidak ada makanan. Di situ dia bantu orang. Ya, cuma jarang orang seperti ini. Justru yang ada itu ketika peceklik itu dia tampung, setelah itu dia jual mahal. Itu yang banyak. Karena orang memang sekarang orientasinya dunia saja. Ya, jangankan makanan ya, masker saja itu dia tampung. Orang butuh masker, dia tampung sampai masker habis, baru dia jual mahal. Ini kezaliman namanya, dan itu dilarang. Iya. Baik. Nggak boleh seperti itu. Menampung barang di saat manusia sedang butuh, kemudian dia jual mahal. Tayyib, selesai pembahasan kita di sini. Kemudian kita melompat ke pembahasan yang lain, yaitu tentang ahkamul mas'alah, tentang hukum meminta. Kenapa dibahas di sini ahkamul mas'alah, hukum meminta? Naam, ini karena As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dua hadis beliau sebutkan itu menyinggung tentang hukum meminta. Hadis yang pertama beliau sebutkan isyarat haramnya meminta, sedangkan hadis yang kedua yang beliau sebutkan penjelasan tentang bolehnya seorang mengambil pemberian. Iya. Makanya kita bahas ahkamul mas'alah. Para ulama mengatakan al-mas'alah ini, meminta ini, yajri fiha al-ahkamul khamsah, berjalan padanya 5 hukum. Hukum meminta ini berjalan padanya berapa? 5 hukum. Ada yang meminta itu hukumnya haram. 1. Yang kedua, ada meminta itu hukumnya jaiz, boleh. Yang ketiga, ada meminta itu hukumnya makruh. Dan yang keempat, ada meminta hukumnya wajib. Dan yang kelima, ada meminta itu hukumnya mandub, sunnah. Naam. Adapun meminta yang hukumnya haram, kita rinci sekarang. Jadi meminta itu berjalan padanya 5 hukum: haram, jaiz, muharram, jaiz, makruh, wajib, mandub. Yang pertama haram. Meminta yang hukumnya haram ini seperti contohnya meminta zakat padahal dia bukan golongan yang berhak diberi zakat. Iya. Iya. Meminta zakat padahal dia tidak tergolong orang yang berhak menerima zakat. Seperti siapa?
Berarti dia orang kaya misalnya. Ya, tidak boleh dia minta, haram. Atau dia adalah kerabat yang wajib dinafkahi, tidak boleh dia minta zakat. Atau semisal dengannya. Nah. Taib. Adapun kalau sedekah sunnah, ya, nah, itu nanti dilihat ya. Kalau dia yugni, dia cukup dengan pemberian Allah Ta'ala dari harta, dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia sudahnya cukup, tapi dia tetap meminta, itu juga hukumnya haram. Walaupun itu bukan sedekah, bukan zakat. Ya. Kalau dia meminta hanya sekedar takatsuran untuk memperbanyak, ya. Maka termasuk di sini yang perlu dicatat, seorang meminta padahal dia sebenarnya cukup, walaupun dia tidak meminta ya, dia sebenarnya cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya, tapi dia meminta tanpa darurat, tidak pula dia punya hajat, tidak darurat, tidak pula dia punya hajat, ya, karena hajat dan darurat itu beda kan ya, al hajat wa darurat beda itu. Kalau darurat itu parah, kalau hajat butuh, dipaham ya? Seorang boleh meminta dalam kondisi dia punya hajat, apalagi dia darurat, beda itu hajat dengan darurat. Hajat boleh dia minta, apalagi darurat. Nah, sekarang ini orang dia meminta, dia sebenarnya cukup rezeki yang Allah berikan kepadanya ada, tapi ya begitulah, ya pas-pas lah misalnya seperti itu. Dia meminta padahal dia tidak punya hajat, padahal dia tidak darurat. Berarti dia minta untuk apa? Takassuran, untuk memperbanyak saja. Nah, ini hukumnya haram. Bahkan para ulama menghukumi yang seperti ini kabiratun min kabairidz dzunub, termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Nah, ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya disebutkan oleh Sa'di rahimahullah taala di sini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dilihat di matan kitab antum, man sa'ala an-nasa amwalan, barang siapa yang meminta kepada manusia harta, yani barang siapa meminta harta kepada manusia, takatsuran, untuk memperbanyak. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi ya, memperbanyak maksudnya dia tidak punya hajat, tidak pula dia darurat, padahal dia cukup, tapi untuk memperbanyak saja. Apalagi kalau dia mau koleksi ya. Dan kira-kira ini siapa yang meminta seperti ini? Dia meminta untuk memperbanyak harta, peminta-minta, iya kan? Peminta-minta yang begini, ini yang paling banyak. Makanya ada peminta-minta itu, antum sangka dia miskin, rumahnya itu berlapis 7. Kaya itu, karena dia meminta penghasilannya per hari bisa sampai 5 juta. Antum bayangkan kalau setahun, antum hitung 5 juta dia dapatkan, hitung setahun berapa juta dia punya, berapa ratus juta, mungkin triliun. Nah, ini hukumnya haram. Meminta untuk memperbanyak hartanya, itu hukumnya haram. Ya, dan orang meminta seperti ini tidak boleh diberi. Tidak boleh orang, apalagi kalau dia misalnya menipu atau masih kuat, meminta seperti ini jangan diberi. Ya, ini yang jelas-jelas sudah seperti itu. Apalagi kalau dia meminta untuk bermaksiat, ini sama meminta yang haram. Meminta untuk apa? Bermaksiat. Acara tahun baru, Pak, minta datang ke rumah. Apa ini? Acara festival musik. Antum menyumbang, antum berdosa. Antum bantu dia bermaksiat. Ya, maka jangan antum bantu. Jangan antum bantu. Baik. Dan banyak bentuk meminta yang sifatnya haram ya, banyak. Iya. Termasuk seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kata Nabi SAW, siapa yang meminta harta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, fa inna ma yas'alu jamran, maka sesungguhnya dia hakikatnya meminta bara api. Dia meminta bara api. Fal yastakilla aw liyastakthir, maka silahkan dia persedikit meminta bara api itu,
atau dia perbanyak. Maksudnya apa? Semakin sering dia meminta, maka semakin banyak bara api dia minta, dia terima. Kalau sedikit dia minta, maka sedikit bara api dia ambil. Kalau banyak dia minta, maka banyak bara api dia ambil. Silahkan. Jadi Nabi sini, ya, beliau memerintahkan, dan perintah ini bukan perintah anjuran. Silahkan dia persedikit, silahkan dia perbanyak. Bukan anjuran ini kan? Karena ada perintah dalam ilmu usul, perintah itu maknanya apa? Ancaman. Iya. Taib. Ada perintah yang maknanya ancaman. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadits yang masyhur, haditsnya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma yazalun nas yas'alun nas, senantiasa ma yazalur rajul yas'alun nas, senantiasa manusia itu meminta-minta kepada orang, hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin, sampai nanti dia akan datang pada hari kiamat sedangkan tidak ada di wajahnya sekerat daging pun tidak ada. Tidak ada sekarat daging. Yani tidak ada dagingnya, habis daging di wajahnya. Ini orang yang seperti ini nanti dibangkitkan hari kiamat. Dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi apa? Tidak ada lagi daging di wajahnya. Gambaran bahwa dia itu sering meminta. Ini yang pertama. Yang kedua, as-su'al al-jaiz. Meminta yang sifatnya boleh. Meminta yang sifatnya boleh, yang pertama, lil hajah, jika ada hajat. Iya. Apalagi kalau dia darurat. Ini yang boleh. Meminta jika dia apa? Hajat. Maka boleh bagi seseorang meminta kepada orang lain jika dia punya hajat untuk menutupi hajatnya. Dan hajat itu di bawah darurat. Dipaham tadi ya? Hajat itu di bawah apa? Di bawahnya darurat. Dan ini tuh itu dijelaskan dalam hadisnya Qabisah ibn Mukharik al-Hilali. Hadisnya sudah lewat berulang kali bersama kita. Ya, dan kisahnya warajulun asabathu jaihah. Ya. Boleh seseorang meminta ya, salah satu dari yang tiga. Iya kan? Salah satu dari yang tiga. Di antaranya adalah seorang yang ditimpa jaihah. Apa itu jaihah? Jaihah seorang yang tertimpa hartanya rusak, hartanya hilang, bangkrut, panennya terbakar, hasil kebunnya rusak, hasil sawahnya rusak. Itu jaihah namanya. Maka orang seperti ini boleh dia meminta, ya, ijtahat malahu, hartanya rusak, ya, hartanya rusak, hancur. Ya. Fahallat lahul mas'alah, boleh dia meminta. Itu karena dia punya hajat. Walaupun asalnya dia kaya misalnya ya, tiba-tiba dia hartanya hancur, rusak seperti itu. Boleh dia meminta. Iya. Atau orang yang kehidupannya berat. Ya. Atau semisal dengannya, itu semuanya intinya yang penting dia punya hajat, maka boleh dia meminta, boleh dia meminta untuk menutupi hajatnya. Tapi ingat, dia meminta di sini bukan takatsuran ya. Dia meminta walaupun hajatnya misalnya 10 juta, dia minta sampai 100 juta. Itu takatsuran namanya. Bukan lagi untuk menutupi hajat, memperkaya diri namanya. Dan itu tidak boleh, haram. Iya. Makanya ada namanya tutup donasi. Ya. Sudah selesai, dioperasi 10 juta misalnya, jangan ditutup, biarkan terus. Tutup donasi, jangan dibuka terus. Itu nanti takatsuran. Takatsuran itu tidak boleh. Ya, sengaja dikumpulkan hartanya orang untuk dimakan. Itu asalnya hartanya manusia itu tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak, dan tidak boleh digunakan kecuali dengan cara yang hak. Iya, digunakan pada tempatnya. Iya. Taib, yang kedua, di antara bentuk contoh soal al-jaiz, meminta yang sifatnya boleh
Ini contoh kedua ya, itu tadi contoh pertama karena ada hajat. Yang kedua seperti seorang meminta kepada penguasa. Meminta kepada sultan, pemerintah, penguasa, walau min ghairi hajat. Ini walaupun tidak ada hajat. Iya. Walaupun tidak ada apa? Hajat. Iya. Li'annahu la yas'aluhu min malihi. Ya. Karena sebenarnya ini, perhatikan ya, jangan sampai salah pahami. Iya. Karena sebenarnya dia meminta ini bukan dia meminta hartanya pemerintah, bukan. Bukan dia meminta hartanya penguasa, bukan. Tapi sebenarnya dia meminta apa yang ada di tangan penguasa, namanya kas negara, Baitul Mal. Dan Baitul Mal itu dari harta kaum muslimin. Jelas ya? Diminta oleh orang yang memang ada hajat kadang. Maka tidak ada masalah bagi seorang muslim meminta harta kepada meminta dari harta kaum muslimin yang lain, sementara dia sebenarnya bagian dari mereka. Dipaham ya? Misalnya kita ini muslim. Ini kalau dikelola, kas negara ini dikelola seperti di zaman Nabi SAW ya. Ada namanya kas negara ya, ada namanya uang kaum muslimin, uang rakyat bahasa kita ya. Itu uang rakyat itu. Biasa kan seperti itu kan. Uang rakyat itu dipakai. Kan sebenarnya itu antum tidak sadar ya. Di negeri kita itu, di negeri luar, bahkan di negeri kita juga sama. Sebenarnya itu ada uang rakyat yang dikelola. Uang rakyat masuk ke kas negara ada. Cuma antum tidak sadar ya. Kita tidak sadar pembayaran itu. Seperti saya kasih contoh ya, misalnya antum nonton TV saja. Itu kan orang bayar, ya kan? Iya, orang bayar itu. Apa antum bayar? Tagihan listrik. Dari tagihan listrik itu kan ada dari kas negara, ada namanya pajak, ada namanya macam-macam itu. Ada yang dibayar. Cuma kita tidak sadar. Uang kita keluar, itu semuanya namanya kas negara. Apalagi di zaman Nabi SAW itu memang ada namanya Baitul Mal. Seorang meminta di situ. Kalau dia misalnya mau membangun bangunan apa untuk maslahatan kaum muslimin, ya, maka itu boleh. Karena itu adalah mereka bagian dari kaum muslimin juga yang ada di situ. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Samurah bin Jundub, Nabi SAW bersabda, "Innal mas'ala kaddun yakuddu bihar rajulu wajahahu." Iya. Sesungguhnya kata Nabi SAW, meminta itu adalah kaddun. Nah, adalah apa? Kaddun. Apa itu kaddun? Nanti dilihat terjemahnya kaddun ya. Kaddun itu asalnya sebenarnya usaha yang memberatkan diri. Iya. Usaha yang memberatkan diri ya. Jadi meminta itu adalah kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajahahu. Tapi nanti dilihat apa yang cocoknya terjemahan kaddun ini. Intinya di sini celaan. Nabi SAW mencela orang yang afwan. Innal mas'alah, sesungguhnya masalah ini adalah kaddun, usaha yang usaha begitu, yang dengannya seorang menutupi wajahnya, illa ayas ala rajulu sultanan, kecuali seorang meminta kepada sultan. Ini artinya Nabi membolehkan kecuali seorang meminta kepada penguasa, au fi amrin la budda minhu, atau pada perkara yang dia tidak mungkin lepas darinya. Ya. Maka di sini Nabi memperbolehkan meminta kepada sultan secara mutlak. Iya. Karena lafadznya mutlak, illa ayas al-rajulu sultanan, dia minta kepada sultan. Iya. Sedangkan meminta kepada selain sultan, Nabi mentakyid. Kalau meminta kepada sultan, penguasa, itu Nabi tidak mentakyid, tapi Nabi memutlakkan. Artinya permintaannya
bebas. Mau ada hajat, tidak ada hajat, bebas. Adapun selain sultan, permintaannya ditakyid. Ditakyid, dibatasi dengan apa? La budda minhu. Permintaannya dia memang tidak bisa tidak, harus dia meminta. Darurat atau punya hajat. Dan dalil yang menjelaskan tentang ini adalah hadisnya Hakim bin Hizam tentang bolehnya meminta kepada sultan, ya. Naam. Kata Hakim bin Hizam, saya meminta kepada Nabi SAW, fa'atani, maka beliau memberikan kepada saya. Summa sa'altuhu fa'atani. Setelah itu saya meminta lagi kepada beliau, lalu beliau berikan kepada saya lagi. Summa sa'altuhu fa'atani. Kemudian suatu saat saya minta lagi kepada beliau, beliau berikan kepada saya. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Boleh. Dan di sini tidak dijelaskan dia meminta karena dia darurat atau karena dia ada hajat. Tidak disebutkan. Maka asalnya meminta seperti ini boleh. Dan tentunya Nabi memberikan itu dari kas negara. Ya, mungkin juga dari pribadi beliau, karena datang dalam sebagian riwayat Nabi SAW itu kalau ada orang datang meminta, pasti Nabi beri. Tidak pernah Nabi tidak beri. Dari diri beliau, dari harta beliau, apa yang ada. Karena Nabi itu adalah orangnya sangat dermawan sekali, ya. Dan dinukil bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling tidak takut kikir. Nggak ada samanya. Sampai Nabi SAW pernah diminta oleh seorang sahabat, diminta terus sampai habis, betul-betul habis harta beliau, habis sampai Nabi diminta lagi. Kata beliau, apa yang ada di sisi saya tidak mungkin saya simpan. Pasti saya berikan ke antum. Apa antum minta saya akan beri. Ini luar biasanya Nabi, ya. Makanya tidak ada itu samanya orang seperti Nabi. Diminta sampai habis hartanya. Kalau kita ada ke orang seperti itu, diminta sampai habis kita punya harta. Nggak ada. Tapi Nabi suatu ketiga itu disebutkan dalam hadits yang sahih, diminta sampai habis hartanya, lalu beliau berkata kepada para sahabat, apapun yang kamu minta kepada saya tidak akan mungkin saya sembunyikan, pasti saya akan beri. Hanya saja kata beliau, wa man barang siapa yang bersabar, ya kan, yusabbirhullahu, maka Allah akan sabarkan dia. Wa may yasta'fif yu'ifahullahu, siapa yang menjaga kehormatannya, tidak meminta, maka Allah akan menjaga dia. Ya kan? Naam. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Ya, dan tidak pernah seorang diberi dengan pemberian yang lebih besar dan lebih luas dibandingkan apa? Kesabaran. Iya, dibandingkan apa? Kesabaran. Kemudian di sini di hadis kisah Hakim bin Hizam. Dalam hadis Hakim bin Hizam ini dia meminta sampai 3 kali kepada Nabi SAW. Setelah itu Nabi berkata, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadal mal khadiratun hulwah. Khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta ini khadirah. Khadirah artinya apa? Hijau. Hulwa artinya apa? Manis. Nabi gambarkan dunia dan harta, 2 gambarannya. Hijau dan apa? Manis. Kenapa Nabi gambarkan hijau, kata para ulama? Karena harta itu nikmat dilihat. Nikmat dalam pandangan. Coba antum lihat mobil harga 1 miliar. Ya kan? Pasti antum indah melihatnya. Masya Allah. Indah kan? Lihat lagi kebun yang berbuah, Masya Allah. Itu dunia, harta, khadirah, lezat dalam pandangan. Dan dunia yang paling besar fitnahnya dalam pandangan wanita. Iya kan? Itu dunia juga. Dan itu khadirah, melezatkan pandangan manusia. Tapi kapan dia memandang dengan haram, ya jelas haram. Kalau istrinya dia pandangkan tak apa-apa. Iya. Taib. Kemudian Nabi gambarkan dunia itu apa? Manis. Kenapa dikatakan dunia itu manis? Karena memang dunia itu lezat ketika dimakan, lezat ketika dicicipi, dihidangkan. Dan itulah dunia. Dunia itu 2 ini. Lezat apa? Lezat dalam pandangan dan lezat ketika dimakan. Jadi Nabi katakan kepada Hakim, harta itu enak. Ya, harta itu nikmat. Memang bagus. Antum suka.
Tapi kata beliau, faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi. Siapa yang mengambil harta itu dengan kelapangan dadanya, ya kan? Dengan dada yang lapang, maka dia akan diberkahi pada harta itu. Maksudnya siapa yang mengambil harta itu bukan karena dia rakus dan tamak, bukan pula karena meminta-minta, tapi dia dapatkan harta itu dengan jiwa yang lapang, maka dia akan diberkahi pada hartanya. Kalau dia mengambil harta itu tidak meminta, tidak tamak kepadanya. Tapi waman akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Tapi siapa yang mengambil harta itu dengan melampaui batas? Apa itu maksudnya melampaui batas? Israf. Dia mengambil harta itu karena dia berlebih-lebihan. Dia mengambil harta itu karena apa? Karena dia tamak. Bagaimana itu tamak? Dia mau sekali sama harta itu. Kalau tidak dikasih, dia tidak ridho dengannya. Jelas ya? Iya. Dia nanti, pokoknya dia keridoannya dengan harta. Antum tidak beri dia tidak akan ridho dengannya. Iya. Pokoknya dia itu menginginkan sekali kepada harta itu. Iya. Dia tamak, sangat menginginkannya. Kapan antum tidak beri? Sudah berkecamuk dalam perasaannya. Kenapa tidak dikasih ini? Ini bahaya sudah kalau seperti ini. Bahaya kan? Makanya nanti dia masuk dalam hadis ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kenapa? Celakalah hamba-hambanya dinar dan celakalah hamba-hambanya dirham. Siapa itu hambanya mata uang, hambanya dunia? Yaitu mereka kalau diberi baru dia senang. Ketenangannya dia dan senangnya dia dengan harta. Wa in lam yu'ta, tapi kapan antum tidak kasih, maka dia akan apa? Ya, sakhito, dia marah, dia kecewa, dia jengkel. Itulah hambanya apa? Dunia. Ini bahaya ini kalau sudah seperti ini. Iya. Jadi asalnya orang kalau diberi harta tidak apa-apa ya, yang penting jangan dia seperti ini. Jangan dia seperti ini. Keridoannya dengan apa? Dunia. Bahkan orang yang seperti ini nanti kapan diperturutkan dirinya, didoakan kecelakaannya oleh Nabi SAW. Kapan diperturutkan seperti itu, nanti dia senang diberi. Kalau tidak diberi dia murka, dia marah. Kata Nabi, ta'isha wantukisha. Doanya kecelakaan untuk dia. Ta'isha artinya apa? Celaka dia. Wantukisha, apa itu wantukisha? Kalau terjatuh terbelanting, kalau terjatuh wajahnya yang duluan, ya kan? Iya, seperti kubat. Iya, wajah. Kalau orang terbanting kan bisa kakinya duluan ya, bisa juga belakangnya. Tapi ini wajahnya dulu yang duluan jatuh. Maksudnya gambaran kecelakaan. Ya, kalau orang seperti ini susah diobati. Susah diobati orang seperti ini. Nabi SAW gambarkan kalau dia ditusuk duri, maka dia tidak bisa mengobatinya. Susah, dia tidak bisa mengobatinya. Ada orang sakit bisa diobati, tapi orang seperti ini pokoknya keridoannya dengan dunia, susah, tidak bisa diobati, susah. Nabi ingatkan ini, Hakim bin Hizam dilarang meminta, dan ini sebenarnya dilarang orang meminta ini alasannya apa kira-kira? Kenapa orang dilarang meminta? Intinya satu itu, orang dilarang meminta. Seorang dilarang bertawakal kepada manusia, itu intinya. Makanya orang yang paling sempurna tawakalnya, tidak bergantung dan tidak meminta kepada manusia, itu kan dijamin masuk surga tanpa hisab. Iya kan? Ya, karena Nabi ketika mengajarkan para sahabat tidak meminta, Nabi ketika mengajarkan para sahabat tidak meminta, sampai salah seorang di antara mereka, dinukil dari as-salaf sahabat, ada cambuk mereka jatuh dari mana? Ada cambuk mereka jatuh dari atas kudanya, jatuh ke bawah. Dia tidak suruh orang ambil itu. Itu kan bentuk meminta juga, dan itu boleh. Tapi mereka tidak mau. Dia turun sendiri ambil, dan dia tidak mau meminta bantuan kepada orang. Itu disebutkan. Karena mereka menginginkan kesempurnaan apa? Tawakal. Kan Nabi SAW ketika menyebutkan 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab dan tanpa hisab, tidak dihisab, wala adab, tidak diazab. Itu ciri utamanya adalah apa? Sempurnanya tawakal, kesempurnaan tawakal. Dan meminta ini mengurangi tawakal. Iya kan? Meminta ini mengurangi tawakal. Iya.
berharap kepada orang, bergantung kepada makhluk, itu mengurangi tawakal semua itu. Iya. Nabi mengajarkan para sahabat tidak meminta. Dari kecil mereka diajari tidak meminta. Ibnu Abbas diajari, masih kecil, masih gulam, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat ihfadillah yahfadka, dan seterusnya, sampai Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta, minta kepada Allah Ta'ala. Kalau minta tolong saja kepada Allah. Nabi ajarkan anak kecil jangan bergantung kepada manusia. Tidak bagus itu orang meminta-minta. Ya, tapi ya begitulah manusia. Kalau mendidik anak tidak benar, keliru. Sampai kalau ketemu dengan pamannya, ketemu dengan tetangganya, ya, diajari anaknya, nanti kalau datang pamanmu itu minta uangnya, banyak uangnya itu. Diajari anaknya minta-minta. Benar ini? Tidak benar. Tidak boleh kita ajar anak kita minta-minta. Nanti kalau datang minta uangnya, banyak uangnya itu. Tidak boleh diajarin anak kita seperti itu. Tidak benar. Iya. Diajarin anak itu bertawakal. Jadi Nabi mengajarkan sahabat dari kecil diajari tawakal. Tidak boleh jadi peminta-minta dan bergantung kepada orang. Iya. Kata Nabi SAW, wahai hakim, sungguhnya harta ini hijau, lezat dalam pandanganmu, manis, lezat. Tapi siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang lapang, dia akan diberkahi hartanya. Kalau dia tidak meminta-minta, tapi dia diberi, dia tidak tamak terhadap harta, tapi dia diberi, dia ambil, maka dia akan diberkahi. Adapun kalau dia mengambilnya dengan melampaui batas, atau dengan tamak, ketamakan, keserakahan, sangat berharap kepada harta itu, tidak diberi, dia susah, maka dia tidak akan diberkahi hartanya. Biar banyak hartanya, dia tidak akan tenang hidupnya. Iya kan? Makanya meminta-minta itu tidak akan mungkin tenang hidupnya, orang meminta-minta. Kalladzi ya'kul wa la yashba, seperti orang yang makan tidak pernah kenyang, kata beliau. Seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Maka hakim ketika diberikan madrasah, pelajaran seperti ini oleh Nabi SAW, dikasih pelajaran oleh Nabi SAW, maka dia berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'an. Wahai Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, al-haq, yaitu Allah, saya tidak akan meminta lagi kepada siapapun setelah engkau, sedikit pun setelah engkau. Yani saya tidak akan meminta lagi kepada siapapun setelah ini. Ya, hatta ufariqud dunya, sampai saya akan mati, berpisah dengan dunia, tidak akan meminta lagi. Karena Nabi mengajarkan dia bagaimana itu jangan suka meminta. Fakana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika masa khalifah Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Nabi meninggal diganti oleh Abu Bakar. Di masa pemerintahan pemimpin khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yad'u hakiman ilal ata. Abu Bakar memanggil Hakim bin Hizam tadi untuk diberikan bagiannya. Ini yang mau dikasih, ini jatahnya ya. Bukan jatahnya orang, bukan juga hasil meminta, tidak. Memang ada orang digaji dia jatahnya. Karena yang namanya negara itu, mereka berhak memberikan pemberian kepada rakyatnya dengan rata, ya, dengan adil. Ya, maka hakim dipanggil untuk diberikan haknya, bukan diminta, bukan meminta. Fayaba ayak balahu minhu, namun dia tidak mau terima, biar haknya sudah. Summa inna Umar, setelah Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar jadi khalifah. Da'ahu liyutiyahu, Umar memanggilnya untuk memberikan haknya, jatahnya. Fa'aba ayak bala minhu syai'an, maka dia enggan untuk menerimanya. Tapi Umar dia kumpul orang. Lalu beliau berkata, inni ushidukum ya ma'syarul muslimin ala hakim. Saya jadikan antum semuanya saksi wahai kaum muslimin atas hakim ini. Ya, inni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai. Sungguhnya saya ingin menawarkan kepada dia haknya, bagiannya dari al-fai ini. Al-fai harta rampasan perang dari harta orang kafir tanpa harus berperang. Ini mereka
menyerah tanpa berperang. Beda ghanimah ya. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang didapatkan setelah hasil berperang. Kalau al-fai tidak berperang, langsung menyerah. Maka hartanya itu harta kaum muslimin. Ya, dibagikan rata kepada kaum muslimin. Maka saya sudah tawarkan ini haknya hakim dari harta ini, faya aba ayyakhudahu, namun dia tidak mau mengambilnya. Ya. Dan hakim, kata Umar, hakim ini memang sudah bersumpah. Sudah bersumpah dia. Dia tidak mau mengambil harta apapun dari seseorang, dari manusia setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ya, ini Umar dia umumkan ini supaya apa? Jangan sampai ada menuduh Umar bahwa dia tidak berikan haknya siapa? Hakim. Ini dari kehebatan Umar, fikihnya Umar ya. Makanya sesuatu yang bisa menimbulkan waham, sangkaan, itu harus diperjelas, tidak boleh disembunyi. Ya, itu kaidah ya. Sesuatu yang sifatnya samar tidak boleh disembunyi, diterangkan supaya orang tidak salah sangka. Diterangkan saja seperti ini, orang masih salah sangka. Ya kan? Apalagi tidak. Ya. Maka Umar ini ya berhukum seperti itu. Wa hakim kana minat tujar, dan Hakim bin Hizam ini adalah seorang apa? Tujar. Apa itu tujar? Pedagang. Wa atahun Nabi min malil muslimin, dan Nabi memberikan kepadanya dari harta kaum muslimin. Wallahu a'lam. Naam. Kenapa ini disebutkan? Ini namanya permintaan yang sifatnya jaiz. Dia minta kepada Nabi, Nabi berikan. Padahal dia pedagang. Artinya boleh. Baik. Saya kira ini cukup ya, insyaallah. Nanti saya habiskan pada pertemuan akan datang satu kali lagi. Baru kita habiskan ini bentuk dari bentuk-bentuk meminta. Ini sebenarnya kita sudah membahas ini tentang hukum meminta ya. Ya, ini penting, apalagi sekarang berkembang bentuk meminta ini. Nanti kita jelaskan di antara yang semisal dengan meminta ya. Jadi ada namanya apa? Meminta. Ya, ada namanya syafaat, memberikan syafaat, dan ada bentuk yang lain. Ada bentuk yang lain. Jadi ada bentuk meminta satu, ada bentuk syafaat, dan ada bentuk ta'awun. Iya. Kalau sebagian orang sekarang dia ratakan semua. Pokoknya semuanya bentuk ta'awun, minta-minta, haram semua. Itu dia libas. Habis dikatakan haram semua. Nanti kita insyaallah taala saya tambahkan faedah tentang masalah meminta ini. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiikum. Jadi kajiannya kita